Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih setiamu yang sungguh amat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami juga dibimbing, kami juga diajarkan melalui kebenaran firman-Mu yang pada saat ini akan kami baca, akan kami renungkan bersama-sama. Saya percaya kuasa Roh Kudus Tuhan boleh melingkupi kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, serta boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, ini kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Ada dua judul perikop yang diberikan kepada kita. Perikop yang pertama, Yesus dikuburkan, dan perikop yang kedua, kubur Yesus dijaga. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digali di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hari ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada dua judul perikop yang diberikan. Bagaimana perikop yang pertama itu bercerita tentang mayat Yesus yang dikuburkan oleh Yusuf, orang Arimatea. Itu atas seizin daripada Pilatus. Dikatakan bahwa Yusuf orang Arimatea ini adalah seorang yang kaya, tetapi yang memiliki keberanian dan juga ketulusan hati, meminta agar mayat Yesus dikuburkan secara layak, bukan dibiarkan tergantung di kayu salib. Ia yang adalah seorang yang kaya, meminta dengan ketulusan hati, meminta dengan keberaniannya, agar mayat Yesus ini dikuburkan secara layak di tempat yang disediakan. Di sini kita dapat belajar bagaimana meskipun menjadi orang yang kaya, tetapi
tetap hidup di dalam kerendahan hati. Mau hidup berbagi dan mengasihi. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, atau ia sudah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Ini mau mengatakan bagi kita, meskipun menjadi orang yang kaya, tetapi bisa hidup dalam kerendahan hati, bisa dan mau berbagi. Karena kasih Tuhan sungguh amat luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana juga menjadi seorang yang kaya, yang hidup dalam keberanian. Tidak takut dibenci, tidak takut diasingkan karena sebuah kebenaran. Menjadi orang kaya pun menjadi orang biasa sekalipun. Diajarkan bagi kita untuk hidup dalam keberanian. Tidak takut dibenci, tidak takut diasingkan karena melakukan atau karena mengatakan sebuah kebenaran. Yusuf, orang Arimatea, sudah membuktikan bahwa meskipun menjadi seorang yang kaya, tetapi itu tidak menghalangi dirinya untuk menjadi murid Yesus yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan sebab itu, mari kita yang sudah mengenal Yesus, mari kita yang sudah menjadi murid Yesus dalam segenap keberadaan kehidupan kita. Entah kita orang yang kaya, entah kita orang yang punya, bahkan entah kita adalah orang yang rendah sekalipun. Kita diajak untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang kedua bercerita bagaimana munafiknya, bagaimana penuh kebenciannya, serta bagaimana khawatirnya imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi ini. Mereka datang menghadap Pilatus. Mereka meminta agar kubur Yesus ini dijaga. Ini menceritakan bagaimana sampai Yesus dikubur pun mereka tetap benci dan mereka tidak mendapatkan ketenangan menjalani hidup mereka. Di sini kita perlu belajar. Di sini kita perlu belajar untuk tidak pernah membenci, bahkan menyimpan akar kepahitan itu di dalam hati kita. Kenapa? Karena itu akan membuat kita rugi sendiri. Karena itu akan membuat kita tidak hidup dalam kedamaian. Kita takut, kita khawatir, kita tidak tenang melihat orang yang tidak kita suka ketika mereka hidup berbahagia. Oleh sebab itu, mari kita buang akar kepahitan yang menimbulkan kebencian, bahkan dendam di dalam hati kita, agar kita tenang, agar kita damai menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Mari buang akar kepahitan, kebencian, dendam dalam hati, di dalam pikiran, di dalam hidup kita, agar kita tenang dan damai menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari Sabtu. Bagaimana dikatakan bahwa ini adalah Sabtu suci sebelum Paskah. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua menyucikan hati, menyucikan pikiran kita, bahkan menyuci hidup kita, agar kita menang melawan kedagingan kita, dan kita juga tampil sebagai pemenang bersama-sama dengan Yesus. Mari kita juga maknai Paskah besok hari dengan keyakinan iman kita. Mari kita maknai Paskah besok hari dengan keyakinan iman kita. Dengan keyakinan iman bahwa kita akan diberkati dalam keseluruhan hidup kita, dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Paskah, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Amin untuk firman Tuhan. Baik, kita bersama-sama berdoa bagi jemaat di Marway 1 dan juga jemaat Pelaci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih waktu yang indah masih Tuhan berikan kepada kami.
kesempatan untuk boleh mempelajari firman-Mu, boleh Tuhan berikan, boleh Tuhan sediakan. Biarlah kami boleh memaknai arti kehidupan kami dalam dunia ini. Biarlah kami boleh menjadi murid-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Boleh Engkau materaikan dalam hati kami. Berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu ya Tuhan, di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama ingin berdoa bagi jemaat Marway 1 dan juga jemaat yang ada di Pelaci. Diberkatilah seluruh keberadaan kehidupan jemaat di sana ya Tuhan. Diberkatilah mereka dalam setiap usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Diberkatilah mereka dalam setiap kegiatan aktivitas yang boleh mereka jalani setiap hari. Biarlah mereka boleh merasakan penyertaan, perlindungan. Bahkan mereka juga boleh merasakan berkat melalui usaha pekerjaan, melalui apapun yang boleh mereka punya. Mereka yang pada saat ini mungkin dalam keadaan memanen dari setiap hasil jerih lelah mereka. Biarlah setiap hal yang boleh mereka panen itu boleh mereka syukuri. Dan mereka bersyukur hanya kepada Tuhan saja. Diberkatilah dalam setiap harapan, dalam setiap impian, dalam setiap rencana masa depan mereka. Diberkatilah anak-anak, diberkatilah mereka agar mereka boleh menjadi generasi penerus yang senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga diberkatilah pelayanan yang ada di sana. Biarlah Engkau berkati setiap pengurus, bahkan pendeta pelayanan yang ada di sana ya Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin bersinergi, memuji muliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Meskipun di tengah masa pandemi COVID ini, biarlah mereka tetap bersinergi, biarlah mereka tetap bersemangat bersukacita melakukan tugas pelayanan mereka. Sehingga apa yang boleh mereka lakukan, semuanya berkenan, bahkan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah iman jemaat-Mu di sana boleh semakin bertumbuh, semakin kuat, kokoh dan teguh, hanya di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jemaat yang ada di Marway 1 maupun yang ada di Pelaci hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon Tuhan yang memberkati, mohon Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, pun kami sekalian, jemaat-Mu, dimanapun kami boleh berada, apapun yang boleh kami lakukan dan kerjakan, apapun tugas pelayanan yang boleh dipercayakan dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh melakukan semuanya dengan penuh sukacita, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami, biarlah kami tetap boleh hidup dalam penyertaan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Biarlah kami boleh diberkati, kami tidak khawatir, kami tidak gelisah secara berlebihan, melainkan kami senantiasa berserah kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini permohonan doa kami. Kami alaskan doa kami sebagaimana yang diajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.